iuran normal dan iuran, sorry, hari ini yang akan kita pelajari adalah iuran normal dan kewajiban masa kerja lalu bagi yang mungkin baru datang. Sementara untuk pendefinisian dari iuran normal, tadi sudah saya sampaikan. Kalau di asuransi itu sama seperti premi, tetapi dalam dana pensiun, iuran normal itu terdiri atas iuran peserta, iuran pemberi kerja, satu lagi iuran tambahan, tapi kalau kondisi perusahaannya defisit. Kalau nggak defisit ya berarti tidak ada iuran tambahan. Jadi iuran tambahan ini yang menyetor hanya pemberi kerja atau bahasa dalam dana pensiun itu namanya pendiri. Jadi pendiri atau pemberi kerja itu berarti adalah pemilik perusahaannya, ya, pemilik perusahaannya. Kalau misalkan katakan dana pensiun PLN deh, ya berarti kalau terjadi defisit yang menyetor iuran ya berarti pendiri ya, pendiri dari dana pensiun PLN itu siapa? Ya PLN berarti. Dana pensiun Telkom misalkan, pendirinya siapa? Ya Telkom. Dana pensiun Pertamina, pendirinya atau pemberi kerjanya siapa? Pertamina gitu. Dana pensiun Pelindo misalkan. Pemberi kerjanya siapa? Pelindo, pendirinya berarti Pelindo gitu. Dan lain sebagainya. Dana pensiun perkebunan ya, ada juga. Jadi cukup banyak ya dana pensiun di Indonesia. Oke, ada pertanyaan dulu tentang iuran normal ya. Belum ada, Pak. Oke, belum ya. Nah, kalau di peraturan otoritas jasa keuangan ataupun di undang-undang dana pensiun, POJK-nya itu POJK 27 tahun 2023 yang pernah saya share, itu juga ada definisi iuran normal di situ ya. Cuma itu mungkin lebih lebih secara eh, ilmiah juga sebetulnya ya. Bisa juga merujuk ke situ. Ada definisinya di situ. Tapi secara mudah dipahami, iuran normal ya adalah seperti premi. Tetapi dalam dana pensiun ada porsi peserta disebut sebagai iuran peserta, porsi pemberi kerja disebut sebagai iuran pemberi kerja, dan ada iuran tambahan dalam hal terjadi defisit yang harus disetor oleh pemberi kerja, bukan oleh peserta. Itu. Karena program manfaat pasti itu kan risikonya ditanggung oleh pemberi kerja, bukan oleh peserta. Itu program manfaat pasti atau PPMP. Ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam eh, metode aktuaria atau metode valuasi aktuaria yang digunakan dalam perhitungan valuasi aktuaria dana pensiun. Ya. Secara umum itu ada dua. Kita mengacu saat ini pakai standar praktik aktuaria dana pensiun dulu ya. Nanti baru kita boleh kalau mau pakai jurnal boleh. Nah ini metode valuasi aktuaria dana pensiun. Nah ini ya. Jadi dalam valuasi aktuaria itu sebenarnya adalah cuma ada tiga lah yang dikerjakan. Tapi memang cukup rigid ya, cukup ya kompleks lah. Tapi sebetulnya cuma ada tiga, yaitu adalah iuran normal yang tadi sudah saya sampaikan, kewajiban solvabilitas masa kerja lalu dari program yang dijalankan oleh dana pensiun dengan program manfaat pasti. Kalau programnya iuran pasti atau DPLK yang dijalankan oleh DPLK, program pensiun iuran pasti atau PPIP, itu dia tidak dilakukan valuasi aktuaria. Jadi yang dilakukan valuasi aktuaria itu hanya program pensiun manfaat pasti. Ada yang masih ingat apa itu kewajiban solvabilitas?
Oke, mungkin lupa ya, tidak apa-apa. Jadi untuk iuran normal tadi sudah saya jelaskan untuk yang ini ya. Nah, kemudian untuk yang kewajiban solvabilitas ya, kewajiban solvabilitas ini adalah eh, kewajiban bagi dana pensiun yang dihitung pada saat tanggal valuasi aktuaria. Atau lebih lengkapnya, kewajiban bagi dana pensiun yang dihitung pada saat tanggal valuasi aktuaria dan seolah-olah dana pensiun dibubarkan pada saat tanggal valuasi aktuaria tersebut. Ya, jadi kalau misalkan dihitungnya per 31 Desember 2024. Nah, ketika misalkan dana pensiun dibubarkan pada waktu tanggal tersebut, cukup enggak dananya untuk membayarkan manfaat pensiunnya kepada para peserta? Itu disebut sebagai kewajiban solvabilitas. Jadi ada nilai kini aktuaria NKA, ada kewajiban solvabilitas, kemudian ada kewajiban masa kerja lalu, kemudian ada iuran normal, ya, dan satu lagi adalah kekayaan untuk pendanaan. Kalau kekayaan untuk pendanaan ya berarti kekayaannya lah yang dimiliki oleh dana pensiun, ya. Jadi itulah besarannya yang ada di dana pensiun. Saya ulangi ya, ada iuran normal, ada kewajiban nilai kini aktuaria, ada kewajiban solvabilitas, dan ada kewajiban masa kerja lalu, past service liability. Nah, hari ini yang akan dipelajari adalah iuran normal dan liabilitas masa kerja lalu. Ya. Nah, ada yang mau didiskusikan dulu atau ditanyakan terkait beberapa poin tadi ya. Iuran normal, kewajiban solvabilitas, kewajiban masa kerja lalu, nilai kini aktuaria, dan satu lagi adalah kekayaan untuk pendanaan atau asetnya yang dimiliki oleh dana pensiun. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya ke metode valuasi aktuaria pada dana pensiun. Nah, metode valuasi aktuaria dalam dana pensiun secara umum itu dapat dikelompokkan menjadi dua, accrue accrue benefit cost method dan projected benefit cost method ya. Jadi ada dua nih yang 3.2.2. Jadi metode valuasi aktuaria itu secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua sebetulnya. Accrue benefit cost method dan projected benefit cost method. Nah, yang lagi ngambil penelitian atau skripsi tentang dana pensiun, saran saya kalian merujuk juga nih pada standar praktik aktuaria dana pensiun. Yang masih yang tahun 2019, belum ada yang terbaru lagi. Harusnya yang ngambil skripsi tentang dana pensiun harusnya ini ya, apa? eh Ya inilah lebih bisa memahami dengan lebih cepat gitu karena mungkin sudah start baca-baca duluan dibanding yang ngambil topik yang lain. Nah, ini ya. Jadi accrue benefit cost method dan projected benefit cost method. Apa bedanya? Di sini yang belajar akunting, accrue itu apa? Accrual itu apa? Accrue. Accrual. Di sini kan ada projected benefit cost method. Kalau projected kan proyeksi ya, jelas gitu. Proyeksi ke depannya, proyeksi benefitnya. Ya,
biaya proyeksi benefitnya. Itu kalau projected benefit cost method. Tapi kalau accrue itu apa? Yang boleh siapa? Mau berpendapat? Accrue ada nggak yang di divisi akunting bekerjanya atau magangnya? Pengakuannya secara accrual gitu biasanya. Orang-orang keuangan ngomongnya seperti itu. Halo? Masih standby? Apa accrual? Ya, oke Dulu tuh yang lah. sudah terjadi bukan Pak, Gimana? yang sudah terjadi. Ya, sudah terjadi dilakukan pencatatan gitu ya. Itu accrual lah gitu. Di accrue. Biasanya tuh istilahnya di accrue gitu ya. Ya, nanti bisa sharing lah. Atau nanti bisa eh, googling lebih lanjut lah. Tapi lebih enak biasanya tanya ke anak akunting gitu. Mungkin kalau yang sambil magang tanya deh pengakuan accrue secara akuntansi itu seperti apa sih gitu. Makanya salah satu topik di aktuaria itu kan A40 akuntansi ya. Ternyata implikasinya tuh di situ dalam pencatatan laporan keuangan ya. Itu karena ada dampak dari perhitungan-perhitungan aktuaria gitu ya. Oke ya. Saya lanjutkan jadi ada accrue benefit cost method sama projected benefit cost method. Nah, baru di dalam dua metode ini ada banyak nih. Ada entry age normal, ada attend age normal, ada PUC, projected unit credit dan lain sebagainya itu banyak. Itu ada di dalam accrue ataupun di dalam projected benefit cost method. Nah, kita coba bahas yang pertama accrue benefit cost method nih. Jadi metode valuasi aktuaria yang tergolong dalam kelompok ini ditandai dengan pembagian total manfaat pensiun yang dapat menjadi hak seorang peserta bila bekerja sampai usia pensiun normal dengan jumlah masa kerja yang telah dan akan dijalaninya sejak mulai bekerja sampai usia pensiun normal. Dengan kata lain, total manfaat pensiun yang diharapkan menjadi haknya pada usia pensiun normal dibagi menjadi unit-unit manfaat pensiun yang dialokasikan ke setiap tahun masa kerja. Jadi, nanti kan pada saat pensiun dia nerima manfaat pensiun bulanan kalau PPMP biasanya. Manfaat pensiun bulanan yang akan diterima itu dibagi menjadi unit-unit manfaat pensiun yang dialokasikan ke setiap tahun pada saat masih aktif gitu. Jadi kan karena prinsipnya kalau dana pensiun, kalau dana pensiun itu kan eh, apa namanya? Jadi yang dia iurkan ya, yang dia iurkan dengan yang dia terima itu harusnya sama. Yang dia terima dan hasil pengembangan tentunya ya. Karena pada saat bikin modelnya itu kan ada namanya suku bunga aktuaria. Itu yang diasumsikan adalah imbal hasil investasi yang akan diterima dalam jangka panjang. Jadi kan konsepnya gini ya, kita menitipkan uang tiap bulan sebesar sekian persen yang terdiri dari iuran peserta dan iuran pemberi kerja kepada dana pensiun untuk dikelola dananya. Dengan simulasi model ada I-nya. I-nya adalah suku bunga aktuaria yang diinterpretasikan sebagai imbal hasil jangka panjang dari satu produk dana pensiun itu, ya. Atau di dalam standar praktek aktuaria sini juga ada.
Apa itu sebenarnya suku bunga aktuaria? Asumsi suku bunga aktuaria. Notasinya I ya. Ya, itu berarti mengekspresikan imbal hasil yang mampu dicapai oleh dana pensiun dalam jangka panjang. Makanya biasanya si aktuaris nih ya, aktuaris ya, ya saya bukan aktuaris ya karena belum FSAI, tapi mungkin saya bisa berbagi pengalaman. Aktuaris pada saat menyusun tingkat imbal hasil atau suku bunga aktuaria ketika nanti akan berdiskusi dengan si pemberi kerja atau perusahaan, dia akan melihat kemampuan asetnya, kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan return dalam jangka panjang. Tuh. Jadi mungkin yang suka topik-topik investasi itu ya. Jadi gini, sebetulnya suku bunga aktuaria itu harusnya mencerminkan kemampuan perusahaan dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba ya atau return lah imbal hasil gitu. Kalau dalam bahasa eh, apa investasi, biasanya istilahnya return ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya berarti dalam penyusunannya I-nya itu harus memperhatikan kemampuan atau asetnya, aset yang dimiliki oleh dana pensiun itu. Aset-aset investasi dana pensiun kan ada macam-macam. Bisa dalam bentuk surat berharga negara, SBN, bisa dalam bentuk obligasi, ya, bisa dalam bentuk saham, tanah dan bangunan, dan lain sebagainya. Gitulah ya. Itu ada bidangnya tersendiri yang menguasai di bidang investasi. Tapi tidak menutup kemungkinan yang anak-anak aktuaria itu banyak juga yang berkecimpungnya di investasi. Itu boleh dibilang eh, salah satu divisi atau salah satu bagian yang paling bergengsi, saya katakan. Di dana pensiun itu adalah bagian investasi ya, karena dia yang menjaga si perusahaan ini untuk mendapatkan laba atau return ya, mendapatkan imbal hasil. Targetnya ya minimal sesuai dengan suku bunga aktuaria, ya. Bisa dibayangkan nggak apa yang saya sampaikan? Ya, Iqbal, Raisen, boleh? Bapak, maaf Pak, saya mau nanya, Ya. kalau di pengalaman Bapak sendiri, biasanya itu Pak, kalau misalkan emang ngitungnya dari imbal hasil investasi perusahaan, itu ada metodenya sendiri apa langsung kayak dirata-ratain atau gimana ya Pak? Oke, jadi ini masuknya sebetulnya di teori investasi ya. Saya kebetulan dulu dapat ya, tapi memang cuma 3 SKS. Jadi tidak hanya dirata-ratakan. Mungkin kalau yang dirata-ratakan melihat histori mungkin ya. Histori dalam 10 tahun terakhir misalkan berapa sih returnnya gitu. Ya mungkin itu best practice ya, tapi tidak seperti itu metodenya. Jadi metodenya macam-macam. Ada yang menggunakan mungkin kalau pernah dengar ada efficient frontier. Kemudian kalau yang pernah dengar namanya eh, apa McLaurin ya, Deret McLaurin. Kemudian ada juga yang istilahnya imbal hasil yang telah jatuh tempo, maturity debt. Saya lupa apa namanya ya, di materi matematika keuangan ada di obligasi. Itu memperhitungkan itu juga. Kemudian tentu saja memperhitungkan inflasi ya, inflasi. Jadi masing-masing aset, katakan saham, kemudian obligasi, kemudian tanah dan bangunan, biasanya dana pensiun juga punya ya. Tanah dan bangunan dia menyewakan atau punya tanah. Kalau bangunan berarti disewakan. Kemudian biasanya dia juga punya surat berharga negara, SBN. Kemudian dia juga biasanya punya eh, anak perusahaan. Nah, masing-masing itu dimodelkan. Kira-kira kemampuan returnnya itu berapa? Ini per tahun bikinnya. Anak investasi bikinnya per tahun. Nah, per tahunnya sampai jangka waktu ya anggap 20 tahun lah. Atau 50 tahun kalau memungkinkan. Itu sudah bisa nanti mendapatkan kira-kira dari situ baru dirata-ratakan berapa suku bunga aktuarianya. Seperti itu.
Jadi kalau misalkan hanya berdasarkan data historis, berapa sih return investasi dalam 10 tahun terakhir, kemudian di forecast untuk 1 tahun, apakah boleh seperti itu? Tentu saja boleh, tidak ada larangan ya. Tetapi biasanya direksi ingin lebih kompleks dalam perhitungannya, seperti itu. Ya, jadi ada namanya metode efisien frontier, kemudian saya lupa ya satu metode yang sangat terkenal, nggak cuma di investasi tapi di matematika aktuaria, simulasi Monte Carlo ya, kalau yang pernah dengar ya, itu juga digunakan di dalam prakteknya. Jadi kalau yang mau bikin eh, topik tentang investasi mungkin bisa ya. Misalkan prediksi imbal hasil aktuaria untuk kelas aset apa dalam dana pensiun mau metode apa itu bisa tuh. Tetapi mungkin harus ada pembimbing yang dari orang investasi gitu. Karena mungkin mereka punya sudut pandang lain lah dalam penyusunannya. Selain yang saya ketahui itu ada eh, kondisi perekonomian global biasanya ya. Jadi mempertimbangkan inflasi, inflasi biasa patokannya dari Bank Indonesia, kemudian memperhitungkan pertumbuhan ekonomi ya, memperhitungkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabelnya juga ya. Sebagai variabelnya juga itu datanya pakai yang pemerintah atau yang World Bank ya, itu biasa punya untuk perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam berapa tahun ke depan gitu. Itu seperti itu. Gitu ya, Iqbal ya. Semoga menjawab ya. Ya sih, Pak. Ya. Nah, sedikit mungkin saya jadi ingin cerita tentang saham ya. Karena jadi kalau di dana pensiun itu sahamnya itu dibatasi ya. Saya lupa persentase maksimalnya berapa, tapi kalau tidak salah itu sekitar 10% ya. Kalau tidak salah. Ini nanti ada di POJK-nya ada. Kalau tidak salah 10%, hanya 10% dari total aset yang dimiliki dana pensiun itu boleh ke saham. Kenapa? Karena saham itu memang menjanjikan return yang tinggi, tetapi risikonya juga sangat tinggi. High risk, high return lah boleh bilang. Ya. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang mungkin kalian tahu, ada yang namanya COVID, menjadi nilainya hancur. Turun ya, IHSG-nya turun, indeks harga saham gabungannya turun. Kemudian kemarin pada saat Trump punya kebijakan persentase impor gitu ya. Jadi apa tarif Menarik. impornya dinaikkan ya. Tarif impornya dinaikkan untuk negara-negara bahkan udah spesifik termasuk Indonesia itu juga mempengaruhi sangat mempengaruhi terhadap harga saham di Indonesia IHSG. Akhirnya kan investor pada lari lah, pilih tempat lain dan lain sebagainya gitu-gitu. Nah, itu jangan sangat berpengaruh. Nah, ketika turun ya, harga sahamnya turun, maka itu bisa nggak main-main ya, bisa langsung miliaran ruginya satu company ketika memang dia menginvestasikan juga kalau udah ngomongin satu company, itu kan yang diinvestasikan sudah besar. Nggak bicara lagi 100 juta, tapi bisa 10 miliar, bahkan 100 miliar, dan lain sebagainya. Jadi harga satu slot saham yang mungkin IHSG-nya 6.000, sekarang kan di 6 ribuan jadi 5.000 sekian, itu dampaknya besar. Bisa sehari rugi sampai anggaplah 10 miliar dan lain sebagainya. Padahal itu kan uang peserta dan pemberi kerja yang dititipkan ke perusahaan. Makanya OJK membatasi berapa persentase boleh ditaruh di saham ya. Sementara mungkin yang lebih stabil di obligasi, di SBN, surat berharga negara itu lebih stabil, itu lebih aman ya. Nah, ini menarik. Ini salah satu case juga ya yang mungkin bisa saya sharingkan bagi yang tertarik ngambil skripsi tentang investasi. Itu adalah tentang batas limit kerugian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau beli saham, kalau beli saham nih ya,
Ketika kita kita sudah tahu bahwa kecenderungannya turun, kapan waktu yang tepat untuk kita menjual sahamnya? Gitu. Itu dinamakan sebagai batas limit kerugian. Jadi boleh dibilang masuk juga teori optimasi ya. Nah, ini kalau yang tertarik boleh silakan dikaji ya. Jadi dengan mungkin membangun ceritanya karena COVID, karena ada kebijakan ekonomi Amerika dan lain sebagainya ya yang sangat mempengaruhi terhadap IHSG di Indonesia, maka saham menjadi instrumen apalah yang mungkin risiko tinggi atau apa ya. Nah, jadi mungkin pertanyaan besarnya adalah masalahnya kalau membuat skripsi kan biasanya ada masalah ya. Itu adalah kapan sih waktu yang tepat untuk menjual saham itu? Atau berapa risiko maksimum lah yang kira-kira bukan risiko maksimum ya, kan batas limit kerugian. Kalau kita memutuskan perusahaan kan kita pengennya rugi yang paling minimum gitu ya. Rugi yang paling minimum untuk bisa kita akhirnya memutuskan untuk menjual gitu. Gitu ya. Jadi kan kalau misalkan gini ya, kita misalkan invest 100 miliar di saham, invest 100 miliar. Ketika kita tahu bahwa di akhir akhir tahun sahamnya turun, ternyata uang kita malah justru tinggal 90 miliar yang tanya 100. Itu kan nggak serta-merta kita jual, kita kan masih masih dititipkan 90-nya itu. Cuma secara nilai perolehannya itu turun, gitu ya. Jadi bukan serta-merta kita uang kita bisa 90 enggak, tapi uang yang kita miliki di sana untuk membeli saham itu bisa 90 miliar gitu loh. Nah, tahun depannya mungkin naik jadi 95 miliar. Tapi kan sebenarnya dari pembelian awal itu kan masih rugi sekitar 5 miliar. Nah, tahun berikutnya lagi misalkan turun jadi 90 miliar lagi. Nah, salah satu yang mungkin sedang menarik saat ini di dana pensiun adalah tentang batas limit kerugian namanya atau berapa sih waktu yang tepat, kapan atau berapa nominal agar ya udahlah kita jual aja gitu, tapi ruginya minimum gitu. Apakah mungkin di angka 96 miliar kita langsung jual ketika di angka itu? Atau kita tetap tunggu aja sampai nanti siapa tahu naik lagi gitu. Nah, itu menarik ya. Jadi kalau yang tertarik di investasi bisa tuh dibahas ya. Karena di tempat saya saat ini juga cukup kelimpungan tuh anak-anak investasi untuk menyelesaikan hal itu gitu. Ya saya sendiri juga tidak memiliki kemampuan di bidang itu. Tapi barangkali ada yang tertarik tentang hal itu. Jadi saya sampaikan. Oke, kita kembali lagi ke accrue benefit cost method ya. Jadi eh, berdasarkan metode valuasi aktuaria yang tergolong accrue benefit cost method, iuran normal adalah sebesar nilai sekarang satu unit manfaat pensiun khususnya yang dialokasikan pada 1 tahun masa kerja setelah tanggal valuasi aktuaria. Ya, nilai sekarang dari satu unit manfaat pensiun. Ini berarti dihitungnya untuk setahun lah gitu. Jadi manfaat pensiun nanti yang diterima untuk setahun dinilai sekarang kan. Khususnya yang dialokasikan pada 1 tahun masa kerja setelah tanggal valuasi aktuaria. Ya iya, sudah pasti. Kalau tanggal valuasi aktuaria yang 31 Desember 2024, berarti yang akan kita hitungkan iuran normal untuk mulai Januari 2025 sampai Desember 2025. Itulah, paling tidak seperti itu. Nah, kemudian kalau nilai sekarang unit-unit manfaat pensiun yang sebelum tanggal valuasi aktuaria merupakan kewajiban masa kerja lalu atau liabilitas masa kerja lalu. Coba dari 3.3.3 dan 3.3.4 ada yang mau ditanyakan nggak atau didiskusikan? Memang untuk memahaminya perlu berulang kali ya, perlu berulang kali membaca kemudian. Tapi harusnya yang ngambil topik skripsi start duluan lah.
Ada pertanyaan 3.3.3 dan 3.3.4, terutama yang ngambil skripsi mungkin tentang ini. Udah jelas? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akan menjelaskan sedikit untuk kewajiban masa kerja lalu ya, liabilitas masa kerja lalu. Ini untuk membayangkannya tuh seperti ini. Jadi ketika seseorang sudah bekerja, anggap sudah 5 tahun nih ya, sudah 5 tahun, dia kan sudah mengiur sebanyak katakan 60 tahun lah, 60 kali. 12 bulan, 12 kali dikali 5 tahun. 60 kali sama 5 tahun. Nah, ketika di depan program manfaat pensiunnya dilakukan modifikasi, anggap suku bunganya diubah pada saat tanggal valuasi aktuaria dari awalnya 8 menjadi 7,5, maka akan terjadi perubahan ya, perubahan iuran yang seharusnya eh, atau ada modifikasi pada saat kewajiban yang sudah diiur oleh peserta sebelumnya, gitu ya. Itu disebut sebagai kewajiban masa kerja lalu lah, gitu ya. Jadi dampak, boleh dibilang dampak adanya kewajiban yang timbul akibat adanya modifikasi pada program dana pensiun. Itu bisa dikatakan sebagai kewajiban masa kerja lalu gitu. Seperti itu ya. Karena kan pada saat tanggal perhitungan valuasi aktuaria, si A tadi itu sudah mengiur sebenarnya sebanyak 60 kali, tetapi dengan asumsi-asumsi sebelumnya, bukan dengan asumsi yang baru. Kalau pakai asumsi yang baru, maka ada dampak terhadap kewajiban masa kerja sebelumnya. Gitulah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, 3.3.5 dengan mengacu pada proses pembagian total manfaat pensiun menjadi unit-unit dan mengkreditkan unit-unit tersebut ke setiap tahun masa kerja, metode yang tergolong dalam accrue benefit cost method itu lazim pula disebut sebagai unit credit actuarial cost method. Jadi, kalau misalkan ada nemu jurnal, yang satu ngomong accrue, yang satu unit credit actuarial cost method, itu sebetulnya sama. Dia merujuk kepada SPADP ini atau standar praktik aktuaria dana pensiun yang ini. Gitu. Ya. Jadi accrue benefit cost method itu sama dengan unit credit actuarial cost method. Nah, sekarang perbedaannya nih. Kalau dalam prakteknya metode ini dilakukan dengan apa tanpa menggunakan asumsi tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun, maka disebut sebagai kalau apa digunakan asumsi tingkat kenaikan PHDP, penghasilan dasar pensiun, itu disebut projected unit credit actuarial cost method atau biasanya PUC, projected unit credit itu. Jadi ini ya bedanya ya. Kalau ada asumsi tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun, maka disebut sebagai projected unit credit actuarial cost method. Tapi kalau nggak ada asumsi itu ya berarti accrue benefit cost method aja. Pertanyaan saya adalah, tolong dijawab ya. Apa itu asumsi tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun?
Ayo yang ngambil skripsi dana pensiun siapa aja? Ada nggak? Atau pada nggak nyimak jangan-jangan dari tadi ya? Halo? Apa? Asumsi tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun. Halo? eh yang memungkinkan on cam ya, minta tolong biar lebih ini. Oke, ini ada Arindra inflasi. Sependapat dengan Arindra, kalau asumsi tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun adalah inflasi. Asumsi inflasi. Ya, terima kasih ya atas tanggapannya. Oke, ya ini punya pihak nih. Jadi eh, asumsi kenaikan dasar penghasilan dasar pensiun itu tuh sebetulnya perkiraan ya, asumsi lah. Berapa sih perkiraan kenaikan gaji gitulah, kenaikan gajinya atau penghasilan dasar pensiun. Itu asumsi tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun. Jadi namanya namanya kita sebagai karyawan atau pegawai kan pengen dong tiap tahun naik gajinya UMR aja naik gitu. Masa kita yang mungkin secara kompetensi, secara pendidikan di atas dari mungkin yang boleh dibilang kita bisa memposisikan lebih layak lah di atas UMR gitu ya. Kita juga pengen dong naik gitu ya. Nah, itu namanya asumsi tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun. Ini yang nentuin siapa kalau di dana pensiun? Yang nentuin adalah pemberi kerja. Ya anggap misalkan 7%. Atau kalau UMR kita kan sekitar 5% kalau nggak salah ya. Atau mungkin perusahaannya sayang kepada karyawannya 10% asumsinya naiknya tiap tahun. Ya mungkin bisa saja ya. Kita tidak tahu. Tapi mungkin perusahaan-perusahaan yang sangat memperhatikan terhadap benefit karyawannya atau pegawainya ya mungkin dia bisa menaikkan asumsi tingkat kenaikan penghasilan dasarnya bisa tinggi gitu. Jadi yang menentukan adalah diskusi antara aktuaris dengan si pemberi kerjanya gitu. Nah, iuran normal pada accrue benefit cost method itu cenderung meningkat seiring dengan pertambahan usia, ya. Iuran normal pada metode accrue benefit cost method ini cenderung meningkat seiring dengan pertambahan usia. Kalau misalkan mau dibuktikan ya coba nanti dikerjakan coba ya. Nantilah kita kita pahami dulu ininya.
Nah, berikutnya kita masuk pada projected benefit cost method, ya, atau metode valuasi aktuaria yang digolongkan sebagai projected benefit cost method diterapkan dengan terlebih dahulu menetapkan nilai sekarang pada tanggal tertentu dari total manfaat pensiun yang dapat menjadi hak seseorang peserta bila bekerja sampai usia pensiun normal. Nah, ini yang banyak dipakai tuh yang ini, projected benefit cost method. Nilai sekarang total manfaat pensiun, jadi totalnya dulu nih. Kalau tadi kan yang accrue kan per unit-unit manfaat pensiun ya. Kalau ini total keseluruhan manfaat pensiun berarti sampai peserta meninggal diasumsikan ya. Karena meninggal ya berarti ada unsur dari tabel mortalitas di situ. Peluang meninggalnya menggunakan tabel mortalitas. Nah, nilai sekarang total manfaat pensiun tersebut kemudian dialokasikan ke tiap-tiap masa kerja mulai dari tanggal tersebut di atas sampai dengan tanggal tercapainya usia pensiun normal gitu. Ya. Bagian dari nilai sekarang total manfaat pensiun yang dialokasikan untuk 1 tahun masa kerja, khususnya setelah tanggal valuasi aktuaria menjadi iuran normalnya, ya. Nanti ya iuran normalnya biasanya tetap bulanan, umumnya dibayarkannya bulanan, ya. Nah, di sini kewajiban masa kerja lalu apabila ada adalah bagian dari nilai sekarang total manfaat pensiun yang dialokasikan pada masa kerja sebelum tanggal valuasi aktuaria. Ini tadi ya karena ada perubahan program, bukan perubahan program, perubahan asumsi. Itu akan ada dampak terhadap kewajiban masa kerja lalu, ya. Nah, kalau ini sudah pasti ya menggunakan asumsi tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun. Lebih make sense lah masa kita nggak menggunakan asumsi tingkat kenaikan gaji, kayaknya kurang make sense ya dalam praktiknya gitu lah. Makanya mungkin yang accrue benefit cost method yang lebih sering dipakai adalah yang projected tadi, sorry, yang PPUC ya, PPUC, yang ini. Projected Unit Credit Actuarial Cost Method. Karena ini memperhitungkan tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun. Nah, ini metode valuasi aktuaria yang termasuk dalam kelompok Projected Benefit Cost Method. Ya. Jadi kalau tadi di atas kan accrue ya. Kalau ini adalah Projected Benefit Cost Method. Oke, Iqbal mau bertanya silakan. Bapak maaf nanya lagi Pak. Ya, nggak apa-apa, Itu di silakan. poin 3,3.4.3 Pak. Kan bagian dari nilai sekarang total manfaat pensiunnya dialokasikan untuk 1 tahun tiap tahun masa kerja ya Pak. Tapi iuran normalnya pembayarannya kan dilakukan per bulan ya Pak. Itu maksudnya gimana ya Pak? Jadi nanti hasil dari iuran normalnya tinggal dibagi 12. Oh, begitu aja Pak. Oke Pak, Nah, masih Pak. jadi karena hasilnya itu untuk 1 tahun, karena pembayarannya bulanan, itu best practice-nya nanti tinggal dibagi 12. Tapi kalau misalkan pengen lebih rinci lagi ya, eh, dalam prakteknya saat ini adalah best practice-nya ya. Itu walaupun sebetulnya pembayarannya bisa dilakukan dalam selang waktu, misalkan dalam tanggal 30 sampai tanggal 15 gitu ya. Itu kan sebenarnya secara teoretik kan harusnya kan pakai integral ya, continue ya, bukan discrete. Tapi dalam prakteknya perhitungannya pakai discrete lah. Kayak ya karena discrete boleh dibilang lebih mudah lah gitu ya. Jadi toleransi lah walaupun mungkin anuitasnya iuran normal kan anuitas juga kan karena satu pembayaran rutin gitu.
Walaupun pembayarannya mungkin ada yang di awal atau di akhir, itu pasti berpengaruh ya. Anuitas due atau anuitas immediate. Kalau iuran normal dana pensiun pemberi kerja, itu biasanya dibayarkannya di akhir bulan, di akhir periode, ya. Bukan di awal. Jadi, karena kan bekerja dulu, nerima gaji, baru bayar iuran dana pensiun, gitu ya. Jadi, anuitas akhir, bukan anuitas awal. Itu. Nah, kita lanjut ke 3.4.7 ya. Jadi, metode valuasi aktuaria yang termasuk dalam kelompok projected benefit cost method itu ada agregat actuarial cost method, ada entry age normal actuarial cost method, dan attain age normal actuarial cost method. Saya yakin yang mau ngambil skripsi tentang dana pensiun itu pasti sudah menemukan di antara beberapa metode ini yang sudah dibahas dalam jurnal. Yaitu bagus ya untuk bisa dipelajari. Tetapi apakah eh, terbatas kalian nggak boleh bahas metode ini gitu? Kalau menurut saya pribadi ya boleh. Tetapi mungkin ada modifikasi. Misalkan apa? Ya dampak terhadap kalau terjadi perubahan asumsinya. Apakah asumsinya mungkin penghasilan dasar pensiunnya atau asumsi mortalitasnya? Mortalitasnya itu berarti tabel mortalitasnya atau asumsi ekonomisnya ya, inflasi dan lain sebagainya. Asumsi-asumsi yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelum UTS lah. Ada asumsi demografis, ada asumsi ekonomis, dan ada asumsi apalagi ya, aktuaria kayaknya ya. Itu lagi. Boleh. Atau mau membandingkan dua metode gitu. Tetapi membandingkannya tentu saja harus yang apple to apple gitu. Jangan yang satu jelas arahnya ke utara, satu arahnya ke timur dibandingin ya mungkin kurang pas. Tapi kalau sama-sama ke utara, tetapi mungkin jalannya berbeda, nah itu mungkin bisa tuh dibandingkan, gitu, ya. Karena ya memang kalau dana pensiun ya perkembangannya ya seperti ini aja gitu. Jadi kalau kalian sudah bisa membahas menjadi satu karya ilmiah untuk memahami satu atau dua metode itu sudah bagus lah untuk dibikin karya ilmiah. Walaupun mungkin sudah banyak yang menyusun topik itu ya, kenapa? Ya nggak masalah gitu kan. Karena kan memang tertariknya di bidang itu. Cuma mungkin ada modifikasi-modifikasi yang kalian berikan. Misalkan dalam penyajiannya. Mungkin dia belum membahas tentang kewajiban masa kerja lalu. Ya bisa kalian tambahkan agar lebih lengkap gitu. Ya, jadi tergantung bagaimana penyajiannya lah. Nah, metode-metode di atas menghasilkan pola tingkat iuran normal yang berbeda sepanjang karir peserta. Ya jelas ya, karena pada saat tanggal valuasi aktuaria itu kan berbeda-beda biasanya apa asumsi-asumsi yang digunakannya. Pasti akan mempengaruhi terhadap iuran normalnya. Nah, kalau untuk projected benefit cost method, ini polanya itu merata sepanjang sisa masa kerja setelah tanggal valuasi aktuaria sampai dengan usia pensiun normal. Jadi gini ya, kalau tadi yang kalau tadi yang accrue benefit cost method itu kan iuran normalnya kecenderungannya naik ya, terutama yang pakai projected unit credit PUC ya. Tapi kalau pada projected benefit cost method, kenaikannya tuh pada saat tanggal valuasi aktuaria biasanya, kenaikan atau penurunannya. Jadi kalau misalkan valuasi aktuaria terakhir 3 tahun lalu, itu porsi iurannya sebesar 15%, pada saat tanggal valuasi aktuaria yang baru menjadi 16%, itu menjadi kenaikan 1%. Tapi sisanya itu akan tetap sama, flat, sampai pensiun. Seperti itu ya, flat, sama. Nah, nanti ada perubahan lagi kapan? Ketika dilakukan valuasi aktuaria lagi, baru ditinjau lagi. Kira-kira iuran normalnya ini cukup nggak? Masih cukup nggak untuk mendanai program dana pensiunnya ini gitu. Jadi itu ciri ya, dua ciri utama. Kalau accrue
Accrue tadi tuh iuran normalnya naik terus. Tapi kalau projected benefit cost method itu berpola merata sepanjang sisa masa kerja setelah tanggal valuasi aktuaria nih. Setelah tanggal valuasi aktuaria sampai dengan usia pensiun normal. Nah, kalau misalkan ada valuasi aktuaria lagi, merata lagi nggak? Pasti berubah tuh di tanggal valuasi aktuaria berikutnya. Tapi setelah tanggal valuasi aktuaria sampai dengan usia pensiun normal lagi, itu merata lagi gitu. Jadi kalau selama itu tidak ada valuasi aktuaria, ya iurannya merata sampai usia pensiun normal gitu. Ya, ada pertanyaan? Siapa aja saya pengen tahu yang ngambil dana pensiun deh. Coba raise hand yang ngambil topiknya dana pensiun. Siapa nih? Oh, belum ada. Riko. Siapa lagi? Hanya Riko sendiri? Riko sendiri ya. Tapi sebetulnya asuransi jiwa mirip ya. Asuransi jiwa mirip dengan dana pensiun. Karena dana pensiun juga lahirnya dari asuransi jiwa ya harusnya ya. Salah satu topik di bukunya Bowers itu aktuarial matematik itu ada dana pensiun. Tapi dia udah di bagian belakang. Bab 8 atau bab 9 gitulah. Oke, hanya Riko sendiri ya. Gak masalah. Jadi DPLK bukan DPPK ya. DPLK itu salah satu lahan 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 bagus untuk anak aktuaria untuk berkarir di sana. Dana pensiun lembaga keuangan itu sangat berkembang. Kalau DPPK kecenderungannya sekarang sudah menurun lah karena risikonya ditanggung oleh pemberi kerja. Pemberi kerjanya ya berat ya. Tapi kalau DPLK risikonya ditanggung oleh peserta. Makanya peserta yang memilih instrumen investasi. Paket-paketnya biasanya udah ada pilihan peserta yang milih. Oke, kita lanjutkan ya. Mungkin kita ke contoh aja deh. Nah, ini ada note sedikit. Pada tahun-tahun awal keberadaan dana pensiun, iuran normal yang dihasilkan oleh metode-metode projected benefit cost method ini akan lebih besar daripada yang dihasilkan oleh accrue ya di awal karena dia kan flat dari tanggal perhitungan setelah tanggal perhitungan valuasi aktuaria sampai usia pensiun normal dia flat. Tapi kalau accrue itu dia akan naik terus. Makanya di awal-awal total iuran normal pesertanya seolah-olah lebih besar yang projected unit credit projected benefit cost method, sorry. Tadi ada ini ya, entry edge normal, EAN, entry edge normal itu EAN, attend edge normal itu AAN, kemudian ada agregat actuarial cost method. Nah, mungkin sedikit di sini ada bedanya tentang mana tadi? Nah, kalau yang entry edge normal itu usia pesertanya dihitung dari usia masuk yang sebenarnya dari setiap peserta atau
asumsi usia peserta baru pada saat mulai bekerja mulai menjadi peserta. Jadi gini ya, kalau pada metode EAN, entry age normal, karyawan probation atau karyawan magang itu sudah dianggap dia mulai, jadi usia pegawainya tuh dihitung dari pertama kali dia bekerja gitu. Itu EAN. Tapi kalau AAN, attend age normal, itu usia pesertanya dihitung dari pada saat dia terdaftar di program dana pensiun. Karena bisa jadi pada saat dia probation selama 6 bulan, dia belum ikut program pensiun. Masih probation kan? Jadi seperti itu. Jadi attend age normal ya. Oke, kita ke contoh ya. Nih, nah, silakan dibaca ya. Silakan dibaca dulu 5 menit ya. Oke, ya. Jadi ini contoh ilustrasi perhitungan ya. Nah, eh, rumus manfaat pensiun atau RMP ini biasanya sudah dimuat pada peraturan dana pensiun. Jadi masing-masing dana pensiun itu seperti ADART-nya lah gitu ya. Itu punya rumus manfaat pensiunnya sudah dimuat di situ. Nah, 1,5 kali masa kerja kali PHDP. 1,5 ini adalah faktor penghargaan. Nilainya maksimal 2,5. Di sini dia pakai 1,5. 1,5 kali masa kerja kali penghasilan dasar pensiun. Usia pensiun normal 55 tahun. Usia saat masuk bekerja 20 tahun. Usia pada tanggal valuasi aktuaria itu 25 tahun. Artinya
tanggal valuasi aktuarianya 5 tahun setelah dia mulai menjadi peserta atau mulai bekerja. Nah, berarti kan ada kewajiban masa kerja lalunya ya 5 tahun. Masa kerja sebelum tanggal valuasi aktuaria itu 5 tahun. Nah, PHDP-nya itu dipakai PHDP bulan terakhir. Anggap 200.000. Nah, di sini ada tingkat bunga aktuaria itu 8% per tahun dan asumsi tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun itu 6% per tahun. Ini notasinya kalau di jurnal-jurnal itu S kecil. Kalau yang ini, tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun. Kalau tingkat bunga itu I, tingkat bunga aktuaria. Itu notasinya I. Kalau di jurnal-jurnal. Nah, kita lihat dengan menggunakan metode Projected Unit Credit Actuarial Cost Method. Jadi perhitungannya sederhana ya, cuma mungkin memahaminya yang perlu waktu gitu. Dan pesertanya kan nggak cuma satu ya, tapi ribuan biasanya. Bahkan kalau dana pensiun perkebunan itu puluhan ribu. Atau kalau Taspen itu bahkan jutaan ya pesertanya ya. Iuran normalnya nilai sekarang manfaat pensiun berdasarkan masa kerja tahun berjalan. Tadi rumusnya adalah 1,5 kali ini satunya adalah 1 tahun kali 200.000 kali 200.000 adalah PHDP 1,06 pangkat 30 ini adalah ini ya tingkat kenaikan dasar pensiun selama 30 tahun karena dari usia 25 sampai 55. Nah, kemudian ini nilai sekarangnya berarti di sini 1,08 pangkat min 30 V-nya, faktor diskontonya 1,08 pangkat minus 30 karena kan dari 55 tahun ditarik ke nilai sekarang ke usia 25 pada saat aktuaria. Ternyata diperoleh besar iuran normalnya untuk tahun pertama adalah 7,13% dari PHDP. Atau kalau mau bulanan ya berarti ini dibagi 12 gitu. Ya. Ini hitungannya untuk tahunan. Ada pertanyaan? Sekalian baca yang liabilitas masa kerja lalu ya. Nilai sekarang manfaat pensiun berdasarkan masa kerja sebelum tanggal valuasi aktuaria. Berarti 1,5 kali 5 tahun yang sudah dilalui kali 200.000 kali 1,06 pangkat 30 kali faktor diskontonya. 856.159. Jadi kewajiban terhadap masa kerja yang sudah dilalui oleh orang tersebut itu sebesar 856. Kewajibannya siapa? Ya kewajibannya pemberi kerja gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Jelas ya? Saya lanjutkan ke metode agregat actuarial cost method. Tapi ini jarang dipakai sih, tapi nggak apa-apa ya. Silahkan dibaca dulu. Nah, kenapa ini jarang dipakai agregat actuarial cost method?
Oke ya. Agregat actuarial cost method dia menggabungkan seluruh masa kerja, past service and future service. Nah, seperti penjelasan tadi di atas, nah, memperhatikan bahwa agregat actuarial cost method tidak memisahkan antara nilai sekarang manfaat pensiun berdasarkan masa kerja sebelum dan setelah tanggal perhitungan valuasi aktuaria dalam menghitung defisit, maka penggunaannya dalam perhitungan kewajiban program pensiun manfaat pasti tidak diperkenankan. Makanya jarang yang menggunakan agregat actuarial cost method gitu. Karena untuk menghitung kewajibannya kan dalam perhitungan defisit dia menggabungkan gitu. Makanya ya tidak diperkenankan. Padahal kan harusnya kan sisanya itu kan masa kerja yang belum dilaluinya gitu. Kita kembali lagi soal hitungan tadi ya. Nah, ini 1,5 kali 35 tahun itu kan berarti masa kerja pas servisnya adalah 5 tahun, future service-nya adalah 30 tahun. Ini sama ya, ini juga sama, dapat 5 juta total kewajibannya. Iuran normalnya, total liabilitas, dikurangi kekayaan untuk pendanaan, kemudian dibagi dengan nilai sekarang dari PHDP-nya. Ya. Total kewajibannya tadi adalah 5 juta dibagi dengan nilai sekarang dari PHDP-nya 0,01 kali 200.000 kali 12, ini 12 bulan, dikali A3 anuitasnya ya, A30 karena kan nilai sekarangnya dari 55 tahun ke 25 tahun adalah 30. Nah, ini untuk K persennya adalah 1,818 ya. Jadi 10,77% dari PHDP. Nah, ini yang banyak dipakai itu sebenarnya yang AAN. Nah, ini yang AAN. Tapi kita ke EA dulu ya. Kalau EAN ini adalah perhitungan usianya dihitung dari pada saat peserta pertama kali bekerja gitu. Jadi kalau dari sisi peserta rugi nggak ya? Lebih rugi atau untung ya? EAN atau AAN? EAN masa kerjanya dihitung dari pertama kali bekerja, bukan dari pertama kali ikut program pensiun. Lebih untung EAN, Pak. Lebih rugi EAN. Lebih untung, Pak. Lebih untung ya. Dia dihitung tapi pensiun lebih dulu loh jadinya. Ya ini harus digali lebih lanjut ya. Harus dianalisis lebih lanjut. Mungkin secara masa kerja dia tetap akan sama kan. Misalkan kalau udah ditentukan masa pensiunnya 55 tahun, usia 55, dia usia 55-nya ya, tapi masa kerjanya bisa jadi lebih panjang. Oh iya, bisa ya. Kayaknya lebih untung EAN deh. Karena dia masa kerjanya jadi lebih ya, ya. Jadi lebih untung EAN betul. Tapi nanti bisa dibuktikan lebih lanjut ya, pakai secara lebih ilmiah. Karena masa kerja itu kan menjadi faktor pengali ya. Jadi faktor pengali nih di sini. Selalu ada masa kerja. Masa kerjanya lebih panjang dong kalau dia dihitung dari usia pensiun pada saat mulai bekerja gitu. Ya betul. Jadi bisa secara logis ya, EAN lebih menguntungkan peserta gitu. Tapi perlu dibuktikan secara lebih ilmiah lah gitu.
Nah, ini iuran normal yang dihitung berdasarkan usia peserta pada saat pertama kali bekerja, pada saat pertama kali menjadi peserta. 1,5 kali 35 kali berarti ini 1,06 pangkat 35 ya. Karena dari awal dikali 1,08 pangkat minus 35. Dapatnya 8,77% dari PHDP-nya. Ini untuk 1 tahun ya. Terus kewajiban masa kerja lalunya, nilai sekarang manfaat pensiun berdasarkan seluruh masa kerja, pas servis dan future service dikurangi nilai sekarang dari iuran normal di masa yang akan datang yang belum diterima. Hmm. Jadi 1,5 kali 35 kali 200.000 kali 1,06 pangkat 30 kali 1,08 pangkat min 30 ini adalah nilai sekarang past and future ya dikurangi nih dikurangi 8,77% dari nilai sekarang dari iuran normal di masa yang akan datang yang belum diterima kali 200.000 kali 12 kali A30 anuitas ya. Jadi sisanya kan 30 tahun iurannya, makanya di sini A30. Nah, ini yang paling banyak dipakai attend age normal. Jadi ya memang usia masuknya dihitung pada saat usia pesertanya dihitung dari pada saat peserta diikutkan pada program dana pensiun, bukan dari pada saat pertama kali bekerja. Jadi kalau dia kontraknya selama setahun atau PKWT-nya selama setahun, ya setahun itu belum dihitung untuk perhitungan masa kerja di dana pensiun, gitu ya. Memang ada lebih lebih rugi ya, tapi ya gimana lagi? Ya sama-sama nggak mau rugi. Company juga pasti ingin memberikan yang terbaik lah, tapi juga memperhatikan kondisi keuangan. Pegawai ya juga pasti karena butuh ya karena memang sistemnya harus kontrak dulu ya mengikuti. Attend age normal, nilai sekarang manfaat pensiun berdasarkan masa kerja yang akan datang dibagi dengan nilai sekarang dari PHDP. Ya, ini nanti bisa dilihat lebih lanjut. Berdasarkan masa kerja sebelum tanggal valuasi aktuaria. Jadi AAN ini sama dengan nilai untuk yang eh, Projected Unit Credit Actuarial Cost Method. Hanya bedanya di perhitungan iuran normalnya tadi. Nih ya, jadi eh, apa? Kalau mau mempelajari lebih lanjut tentang istilah-istilah agregat actuarial cost method, attend age normal cost method, entry age normal actuarial cost method ya, itu liabilitas masa kerja lalu, actuarial accrued liability, dan liabilitas solvabilitas, solvency liability, itu ada di bagian definisi. Nah, ini ya. Jadi agregat actuarial cost method, itu total liabilitasnya itu apa? Yaitu adalah nilai sekarang manfaat pensiun berdasarkan seluruh masa kerja, past and future. Iuran normalnya apa, iuran minimumnya apa. Begitupun untuk metode yang lain, attend age normal, entry age normal, dan
perhitungan kewajiban masa kerja lalu atau masa kerja lampau. Ini boleh dibilang dalam menyusun laporan aktuaris, si aktuaris itu berpatokan pada ini ya. Ya, selain ada POJK tentang dana pensiun, ada undang-undang tentang dana pensiun, undang-undangnya tentang P2SK, pengembangan dan penguatan ke sektor keuangan, ada undang-undang dana pensiun, POJK tentang dana pensiun, dan standar praktik aktuaria dana pensiun, gitu. Ya, jadi itu paling tidak tiga landasan dalam menyusun metode dalam menyusun valuasi aktuaria, laporan valuasi aktuaria, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang pengen lihat 7 tahun 2023 itu ada tuh di dalam sampaikan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Antuk ya mungkin ya. Ya, habis libur panjang ya. Oke, coba saya absensi dulu ya. Akram, nggak ada ya. Arindra, Hadir, Pak. Mirnawati, Pia Beatrice, mana Pia? Nggak ada suaranya. Andreas Tito Gusman, Hadir, Pak. Amanda, Hadir, Pak. Melinda, Riko, Riko, Hadir, Pak. oke, Rizky, Ahmad Firdaus, Hadir, Pak. Iqbal, Hadir, Pak. Raya, Raya, Hadir. Melia, oke, Anas, ada nggak Anas? Anas, mana Anas? Nggak ada ya? Anas, kemana? Tidak ada. Oke, Anas nggak hadir ya. Yosep, Hadir, Pak. Pandia, Hadir, Pak. oke, Fatimah Zahro, Hadir, Pak. Syifa, Hadir, Pak. Priscila, Hadir, Pak. Olivia, Hadir, Pak. Adam. Hadir, Pak. Oke, berarti yang nggak hadir Akram sama Anas ya. Akram hadir, Pak. Oh, Akram hadir. Hadir, Pak. Anas?